kok hari ini banyak banget yang tanya, Kak tinggal di Malaysia dengar suara azan nggak? Terus kayak loading dikit gitu kan, kayak pertanyaan macam apa ini gitu. Tapi coba gunakan telinga lu tuh mendengar, atau jangan-jangan lu punya telinga disorok disumbat dengan ini ya, Syaitonirrajim. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membahas, jadi ada beberapa komentar di video saya sebelum-sebelum nih mengenai satu unggahan video yang telah dibuat oleh seorang warga Indonesia yang mengatakan dirinya tak pernah dengar suara azan semasa di Malaysia. Jadi kita akan tonton dulu videonya, lepas itu kita akan tanggapilah ya mengenai video yang telah dia unggah ini. Jom. Oke, di sini saya hanya ingin meluruskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang telah menghujat saya di VT yang kemarin ya. Ada baiknya saat kalian menonton VT itu diperhatikan ya, di situ dari awal sampai akhir VT saya ada keterangannya di bawah. Jadi sebelum menghujat itu baiknya tuh dibaca dulu sampai akhir. Oke. Ngebahas tentang Malaysia. Malaysia itu adalah negara yang sangat luas, sama seperti Indonesia, luas banget gitu. Tapi tidak semua mayoritas itu Islam. Karena saya tinggal di Johor Bahru, di kawasan yang elit, ya. Di situ mayoritas Chinese. Terus, kenapa saya tidak mendengar suara azan? Ya, karena itu komplek yang sangat elit dan saya tidak menemukan masjid. Ya, jadi bagaimana saya bisa mendengar suara azan kalau masjid pun saya tidak temui gitu. Saya pernah ke KL, saya pernah ke Terengganu gitu kan. Terengganu itu kanan kiri sawit, terus ada pantai, ada laut gitu. Itu juga tidak menemukan masjid. Saat ke KL, ke Menara Petronas itu ada masjid besar ya, tapi saya tidak mendengar suara azan karena saya ke sana pagi. Jadi harus dibedakan, tidak pernah melihat masjid atau tidak pernah mendengar suara azan itu beda banget ya. Jadi untuk kalian yang menghujat saya tuh gimana ya, kalian tidak merasakan gitu. Saya melihat masjid saat mau ke Senai Airport, saya melihat masjid di jalan raya, tapi saya tidak mendengar suara azan gitu loh. Jadi harus dipahami gitu, yang di VT saya itu tentang saya tidak mendengar suara azan, bukannya tidak melihat masjid gitu. Itu harus dipahami gitu loh. Lalu padahal di situ ada tulisannya ya, selama ini saya mendengar suara azan itu dari aplikasi Muslim Pro gitu. Di sana juga saya melihat untuk arah kiblat gitu, untuk membaca surat-surat itu ada di aplikasi Muslim Pro gitu. Tapi banyak banget gitu yang komen katanya emang di HP-nya nggak ada aplikasi ini bla bla segala macam gitu. Padahal di VT itu sudah ada keterangannya. Di Johor Bahru memang kawasannya elit banget. Saya ke pasar tradisional, saya ke mallnya pun saya tidak melihat wanita berhijab karena di sana mayoritas itu Chinese gitu loh. Tetangga pun itu Chinese semua. Seperti Indonesia gitu. Kalau kalian ke daerah Tanjung Duren ya, agak-agak mirip Tanjung Duren gitu, itu akan susah menemukan masjid gitu. Karena saya pernah di Tanjung Duren, saya ini pakai maps gitu untuk cari masjid itu susah gitu loh. Jadi ya kalian yang menghujat saya gitu, katanya saya telah memfitnah kalau di Malaysia tidak ada suara azan, itu sama sekali menyakitkan buat saya gitu.
Kalian boleh cek di komentar VT saya, banyak banget ya teman-teman yang lain yang merasakan seperti saya. Mereka tinggal di Johor Bahru dan tidak pernah mendengar suara azan gitu loh. Oke, cukup sekian pelurusan dari VT saya yang sebelumnya. Oke, kita tanggapi dulu sekejap. Ini ceritanya dia datang ke Malaysia pada waktu pagi. Setahu saya ya, suara azan akan berkumandang 5 kali sehari pada waktu subuh, ya kan. Lepas tu Isya, azhar, zuhur, maghrib. Kalau urutannya salah tolong dimaafkan ya pemirsa. Jadi jika pagi hari dia kata dia datang ke Malaysia ini, azan mana yang mau didengar Mbak ya. Lepas itu dia kata di perumahan elit pun saya tak dengar katanya. Seelit apa sih yang kamu tinggalin sehingga kamu tidak mendengarkan suara azan? Ya, itu saya contohkan lah di bagian Sunway ya, itu memang kawasan elit ya, tapi masih ada suara azan Mbak ya, seperti di kawasan perumahan saya. Itu pada subuh hari tau. Saya sengaja untuk rekam ya, jangan salpoklah dengan suara kata yang minta hujan ya. Lagi minta hujan supaya sejuk cuaca pemirsa. Fokus saja di suara azan tuh ya. Kalau Mbak kata di perumahan elit tidak ada suara azan, so maknanya Mbak ingin menyampaikan bahwa di perumahan biasa-biasalah yang ada azan macam tuh. So maknanya Mbak ingin mengatakan jika perumahan itu mayoritasnya bukan beragama Islam atau orang-orang Cina, so tak ada suara azan. Salah Mbak ya, Mbak pun datangnya pagi. Terus Mbak kata waktu di Johor Mbak tidak melihat wanita memakai hijab, tak pakai tudung macam tuh. Mbak rupanya seharian begitu di tempat itu. Setahu saya ya, kebanyakan orang yang bekerja meskipun dia bekerja di company orang Cina, India ya, ini kita cerita mengenai wanita Melayu lah. Kebanyakan mereka memakai hijab, pakai tudung, kecuali Mbak melihatnya orang bagian Sabah, Sarawak, kan ramai juga ya yang merantau ke sini. Itu pun Sabah, Sarawak ada yang Muslim. Jadi kena dipahami dulu konsepnya macam mana. Mbak mau dengar azan tuh di waktu apa? Kalau pagi hari saya rasa, yang saya bukan beragama Islam pun saya tahu ya. Kalau bukan time-nya azan, ya enggak akan berkumandang Mbak, tidak akan diazankan itu. Gimana sih Mbak ya? Ada tapi tidak kuat karena setiap kompleks, setiap tempat tuh ada masjid. Jika tidak kelihatan masjid, pasti ada surau. Agak lain kurasa karena di perumahan seperti kalau di Indonesia ya, perumahan biasa atau sederhana sekali macam itu, kayak di sini flat begitu. Ada juga itu surau, ada yang azan di situ pagi, tengah hari, petang, maghrib sama Isya ya kan pemirsa begitu. Jadi kalau Mbak kata menyakitkan perasaan karena banyak yang menghujat, itu kan Mbak sendiri yang ngundang ya kan, Mbak sendiri yang membuat mereka menilai Mbak itu menghina negaranya. Sementara kita tahu negara Malaysia ini majoritinya juga kebanyakan
beragama Islam seperti Indonesia. So kita akan dengar apa tanggapan orang-orang Indonesia mengenai video Mbak nih. Jom. Oke, jadi saya lagi bikin video untuk TikTok juga sambil scrolling komen gitu kan, baca-bacain komen. Terus kok hari ini banyak banget yang tanya, Kak tinggal di Malaysia dengar suara azan nggak? Terus kayak loading dikit gitu kan, kayak pertanyaan macam apa ini gitu. Di Malaysia itu kan penganut Islamnya tinggi ya, jadi masjid juga tersebar di mana-mana gitu. Nah, saya sendiri tinggal di pusat kota, kelihatan nggak? Nah, itu masjid terdekat dari sini, ini pusat kota ya, masjid terdekat dari sini tuh sekitar 1,5 kilo dari sini kalau jalan kaki, dan kedengeran kok azan, ini baru aja maghrib kedengeran azan, walaupun mungkin memang kan ini kan deket jalan raya, jadi bising suara kendaraan, apalagi nih Jumat malam gitu kan, tapi masih kedengeran suara azan. Jadi saya nggak ngerti itu pertanyaan bisa dari mana dan siapa yang nggak bisa dengar suara azan di Malaysia. Setuju saya ya. Di pusat bandar atau di kota besar, di tengah kota yang busy pun masih bisa kita dengar suara azan. Ini agak lain mbaknya nih. Lanjutlah pemirsa video selanjutnya. Saya pernah ke KL, saya pernah ke Terengganu gitu kan. Terengganu itu kanan kiri sawit, terus ada pantai, ada laut gitu. Itu juga tidak menemukan masjid. Saat ke KL, ke Menara Petronas itu ada masjid besar ya, tapi saya tidak mendengar suara azan karena saya ke sana pagi. Jadi harus dibedakan, tidak pernah melihat masjid atau tidak pernah mendengar suara azan, itu beda banget ya. Jadi untuk kalian yang mujat saya tuh gimana ya, kalian tidak merasakan gitu. Saya melihat masjid saat mau ke Senai Airport, saya melihat masjid di jalan raya, tapi saya tidak mendengar suara azan gitu loh. Jadi harus dipahami gitu, yang di VT saya itu tentang saya tidak mendengar suara azan, bukannya tidak melihat masjid gitu. Oke, poinnya udah dapet. Lu pergi ke Terengganu, di sepanjang jalan itu adalah kebun sawit ataupun hutan. Lu mau imaging apa? Lu mau imaging di tengah-tengah kebun sawit itu ada masjid. Untuk lu mendengar azan. Gitu. Mbak. Lagi satu. Lepas lu udah ngelewati perbatasan kebun sawit ataupun hutan-hutan, udah pasti di sana ada masjid, ada surau. Dan kedua, lu pergi ke KL. Sorry mbak, bukan KL. Oke? Bahasa Indonesia pun nyebutin K kan? K. Bukan Ki. KL. Lu pergi ke KL, lu ngelewatin masjid pagi. Lu imagine apa lagi? Ada ya sholat pagi? Kalau ada sholat duha pun nggak ada azan mbak, nggak ada azan di masjidnya. Ya? Di masjid itu lu mau ngedengerin azan time zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lu baru boleh denger azan. Kalau lu ngelewatin masjid KL pagi-pagi, lu imagine apa? Lu imagine dekat Malaysia ini, dekat KL ini 24 jam. Setiap lu lalu, setiap lu lewat di sepanjang jalan itu harus ada masjid, harus ada surau, harus ada suara azan gitu. Lagi sih. Lu agak-agak dong mak. Lu agak-agak sedikit bisa. Lu bilang lu lama di JB, ya, di JB karena lu tinggal di kawasan yang elit, kawasan Cina, nggak ada dengar suara azan selama lu tinggal di JB. Setahu gue ya mbak, gue juga tinggal di JB loh. Gue udah tinggal di JB 7 tahun. Ada aja dengar suara azan. Walaupun di perkampungan atau di kawasan Cina, di kawasan elit, perumahan elit itu, walaupun suara azan samar-samar, itu pasti kita akan dengar mbak. Kita buka jendela, buka pintu, kita akan dengar suara azan itu. Oke? Walaupun itu kawasan elit. Kawasan elit misalkan di sebelah sini, kawasan elit semua. Di sebelah sininya pasti ada perkampungan, di sebelah sininya pasti ada flat, di sebelah sininya pasti ada surau. Walaupun bukan masjid ya, walaupun cuma surau. Surau itu pasti akan ada di semua tempat. Dan lu bilang apa? Di JB lu di JB lu nggak pernah ngelihat wanita yang bertudung. Halo mbak, hello.
Lu pergi ke JB Sentral aja tuh, kawasan memang banyak dari Singaporean yang melancong. JB Sentral, lepas itu kawasan-kawasan yang berdekatan dengan JB Town. Mbak, sepanjang jalan itu lu akan nampak pun, walaupun cuma 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, ada mbak yang pakai jilbab, ada mbak yang pakai tudung, ada kok. Apa lu bilang JB Metropolitan sampai lu nggak bisa jumpain wanita yang bertudung? Lu pergi kemana? Lu pergi masuk ke hutan mana tuh nggak ngejumpain wanita bertudung di JB? Banyak mbak, banyak yang pakai tudung kok. Lu lepak di kedai mama aja tuh semua udah pakai tudung. Orang yang keluar masuk Singapura pun bukan semuanya orang India, bukan semuanya orang Cina, ada juga orang Melayu. Ada juga mereka pakai tudung. Lu pergi ke CIQ, lu pergi ke City Square, lu pergi ke Komtar, semua ada yang pakai tudung mbak. Selama gue 7 tahun di sini gue gak pernah nemuin itu pergi ke JB ataupun gue pergi kemana-mana gak ada wanita yang bertudung, gak ada. Lu punya mata coba diperbesarin lagi, biar lu nampak wanita-wanita bertudung yang di JB. Lu punya telinga coba buka lagi sedikit. Lu pakai tudung ya, sorry. Tapi coba gunakan telinga lu tuh mendengar. Atau jangan-jangan lu punya telinga disumbat dengan ini ya, Syaitonirrojim, sampai lu nggak bisa mendengar suara azan. Nggak mungkin lah mbak, 24 jam lu langsung nggak pernah dengar suara azan. Di JB pun ada banyak kok dengar azan, walaupun di tengah bandar pun ada satu masjid besar ya mbak ya. Surau-surau pun banyak kok. Di KL lagi lah. Nggak mungkin, mustahil banget kalau lu nggak dengar azan kalau time waktu sholat. Kalau lu datang pagi, lu ngelewatin masjid lah, memang lu nggak dengar mbak suara azannya mbak. Ya nggak mungkin lah 24 jam suara azan itu ada. Kalau di apps pun, di aplikasi pun sama kan, time masuk waktu sholat aja suara azan. Bukan 24 jam kan mbak kan. Nggak mungkin kalau misalnya time waktu sholat mbak pergi ke masjid ataupun mbak ngelewatin masjid ataupun surau ataupun jalan mbak nggak dengar suara azan. Mungkin mbak, jangan-jangan mbak time azan itu mbak masuk ke alam bunian ataupun mbak disorok dengan hantu kopek, kita nggak tahu kan, ataupun telinga mbak disumbat tuh dengan jin-jin Syaitonirrojim sampai nggak dengar suara azan. Ayo, jangan dikarenakan statement mbak boleh memperkeruh keadaan hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia, oke? Nggak dengar azan. Pas tuh keduanya buat statement nggak karena ngelewatin masjid KL pagi. Udah jelas-jelas lu cakap pagi. Gimana lu mau imagine ada suara azan pagi-pagi buta? Agak-agak nih orang nih ya. Pas tuh cakap jangan salah paham, kalian ini kalian itu. Kok malah menyalahkan netizen gitu loh. Dia yang disorok dengan hantu kopek karena nggak dengar suara azan, pas nyalain netizen pula. Agak-agak nih mbak nih. Oke mbak, selama gue 7 tahun duduk di JB, alhamdulillah, walaupun gue tinggal di kawasan yang elit juga ya. Kawasan elit. Ya, tapi alhamdulillah telinga gue nggak disumbat dengan jin-jin Syaitonirrojim. Gue masih mendengar. Sayu-sayu ku mendengar. Ya mbak ya, masih mendengar gue suara azan mbak. Walaupun dari ujung ke ujung gue masih mendengar suara azan. Time waktu sholat ya, bukan 24 jam. Ada juga suara-suara mengaji, tadarusan kan, gue juga mendengar tuh. Jadi nggak usah ngomongin di JB karena tinggal di kawasan elit nggak dengar suara azan. Bilang pula nggak nampak wanita yang bertudung. Buka mata lu, itu mata sudah digantung dengan hantu bunian tuh, matanya. Jadi berat, jadi tertutup gitu kan, nggak nampak wanita-wanita yang bertudung, yang soleha, yang cantik-cantik, yang bercahaya. Sepil masjid yang ada di Kuala Lumpur, boleh? Aku bakal sepil masjid yang ada di Kuala Lumpur. Let's go, kita lihat. Let's go, Nah, ini airnya guys. Jadi kalau mau berwuduk di sini, ini banyak sekali tempat berwuduk. Ini semuanya hidup, ada air guys. Nih semua hidup ya, ada air. Airnya pun kencang, bukan kecil ya guys. Dan ini sangat bersih guys. Sampai sana ini semua hidup. Oke guys, kalian boleh cuci seperti ini ya. Ya, cuci bersih.
Oke. Oke, bersih. Kalian boleh masuk. Oke. Masuk, ini bersih banget guys. Lantainya bersih. Kalian tahu kenapa masjid di Kuala Lumpur itu bersih-bersih? Karena yang bersihkan ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sir, wabarakatuh. where you from? From Bangladesh. Bangladesh. Abang boleh cakap Melayu dah. Boleh. Satu hari berapa kali dia bersih masjid nih? Ini 2 kali Sehari 2 kali. Sebelum sholat. salat. Pokoknya hari-hari Lagi lap-lap pun ada. lap-lap ya. Bersih. Isi 2 kali, lap 1 kali. Oh. Macam. Berapa ramai orang kerja bersih ini? Ini 10 orang kerja. 10 orang kerja. Semua dari Bangladesh semua. Bangladesh ada, Malaysia 1 ada, Hah? Indonesia 1 ada. Oh, Indonesia ada juga. Oke, thank you. Oke. So itu ada tempat minum kan? Boleh melong. Itu boleh bayar minum kan? Nah, di sini ada juga tempat minum, guys. Nah, kalau mau free kalian boleh di sini. Brother, free kan? Free kan? Ini free, guys. Jadi kalau mau free ini, terus ini bayar, guys. Kalian boleh letak uang, terus murah. Dan di sini murah banget. Kalian bayangin minum air putih itu cuma 1 ringgit. 3.000 perak. Ya oke, ini murah-murah ini guys. Ya ini murah-murah. Oke guys. Nah ada yang bilang juga katanya azan di Kuala Lumpur itu tidak terdengar. Aku bakal sepil. Ada nggak suaranya? Jadi di Kuala Lumpur ini bukan tidak ada suara azan, melainkan karena kuping kamu terlalu sering melalaikan mendengar suara azan, makanya seolah-olah kamu datang ke Kuala Lumpur tidak mendengarkan azan. Ini sangat dekat guys. Jadi masjid mau mana lagi yang bakal aku sepil? Nah, setuju sangat-sangat saya dengan apa tanggapan orang-orang Indonesia yang berpikiran positif. Tujuan untuk membuat video macam itu apa sebenarnya? Mengatakan bahwa datang ke JB, datang ke KL, tak dengar suara azan tuh, ya mereka sudah spill. Dan orang yang tinggal di JB pun, ya orang Indonesia itu pun mengatakan dia tinggal di kawasan elit, dia dengar suara azan. Seperti yang saya katakan tadi, ya suara azan itu akan ada didengar karena setiap tempat itu meskipun nggak ada tempat selalu ada masjid macam itu pasti ada surau, ya pasti ada surau. Dan rasanya pelik lah kalau tak jumpa masjid. Lagipun tadi katanya dia nak cari suara azan di tengah hutan, masa dia lalu tengah hutan di tepi pantai. Ini terlalu tinggi sangat ekspektasinya, ya kan. Lepas tuh dia datangnya tuh pagi. Sementara saya yang bukan beragama Islam saja saya tahu ya jadwal-jadwal orang-orang yang beragama Islam akan melakukan sholat. Sebab rumah saya dekat dengan surau tau. Ya walaupun surau tapi sangat ini terdengar suaranya. Jadi mbaknya harus pahami ya, harus kalau nak membuat video tuh ya pastikan memberikan edukasi, jangan membuat opini di luar sana sehingga nanti orang berpikiran bahwa wah negara Malaysia ini katanya saja majoritinya beragama Islam tapi masjid pun tak jumpa. Sedangkan tempat rekreasi saja pun rekreasi ya, macam tu hari saya ada pergi ke Botanical Garden ya di area KL itu ya. Nah di situ pun disediakan surau. Jadi kalau dibilangnya dia tidak jumpa masjid, tidak dengar suara azan, mungkin betul lah kata Mbak ini ya. Mungkin telinganya udah disumbat sama setan. Begitu ya, sensitif. Ini pembahasan yang sangat sensitif. Banyak lagi pembahasan yang boleh dibuat di video, memberikan edukasi begitu ya. Dan lagi ya, dia hari Jumat pun di Malaysia ini saya tengok ya, di setiap kawasan, jangankan masjid ya, surau akan diawasi atau akan ditempatkan 1 atau 2 orang rela untuk menjaga keamanan, untuk menjaga ketertiban. Bukan maksudnya akan terjadi huru-hara, tak.
ya memang akan ditempatkan di situ 1 atau 2 orang rela, biasanya macam itu, betul tak pemirsa? Jadi begitu saja ya pemirsa pembahasannya, ini sangat sensitif sih sebenarnya ya, tidak perlu kita membahas mengenai masjid lah, surau lah, agama lah, ini sangat sensitif sekali. Dan saya membahas ini karena ramai yang berkomentar untuk saya tanggapilah. Jadi inilah komentar saya, sedikit dan banyaknya. Jika ada penyampaian saya yang tidak mengenakan hati, saya mohon maaf ya pemirsa, tidak ada unsur saya untuk menyinggung perasaan mana-mana pihak. Saya hanya ingin meluruskan agar tidak ada lagi ya video-video macam ini yang masjid tak ada lah, azan tak ada lah, inilah itulah, banyak lagi video-video yang boleh dibuat edukasi sehingga para penontonnya akan menerima aura positif. Jadi begitu saja di video hari ini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.